Film ini diawali dengan penerbitan sebuah buku yang berjudul Daedalus di Prancis, yang mana sekarang volume ketiga dari buku ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Buku ini menduduki peringkat 1 dunia. Setelah itu diperlihatkan seorang kakek yang bernama Fontaine. Dia adalah pemilik toko buku. Dia memperkenalkan penulis buku Daedalus pada kepala penerbit bernama Engström. Setelah sukses menerbitkan jilid kedua, Engström jelas saja menaruh harapan besar terhadap kesuksesan jilid ketiga ini. Singkat cerita, kita diperkenalkan pada 9 orang yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Ada Thelma dari Portugal, Helen dari Denmark, Alex Goodman dari Inggris, Ingrid dari Jerman, Javier dari Spanyol, Dario dari Italia, Kedrinos dari Yunani, Chen dari Cina, dan yang terakhir Katerina dari Rusia. Kesembilan orang tadi akan pergi ke Prancis. Tentu saja mereka memiliki tujuan untuk pergi ke sana. Di Prancis mereka menemui Engström, yaitu penerbit buku Daedalus. Saat mereka sampai, seorang pelayan menyambut mereka. Untuk memasuki tempat yang mereka tuju, mereka harus mendapatkan pengecekan yang sangat ketat. Mereka tidak diperbolehkan membawa apapun untuk masuk ke dalam. Jadi tujuan ke-9 orang itu adalah untuk menerjemahkan buku Daedalus volume 3 ke dalam 9 bahasa. Setelah melewati pemeriksaan ketat itu, mereka pun harus di-briefing terlebih dahulu. Mereka akan ditempatkan di tempat yang sangat rahasia, yang terlihat seperti bunker. Bunker ini sudah didukung dengan banyak fasilitas. Tempat tersebut dibuat sedemikian rupa agar buku yang mereka terjemahkan tidak bocor atau ada spoiler ke dunia luar. Ada aturan dalam menerjemahkan buku Daedalus. Di setiap sudut akan ada bodyguard khusus yang akan memantau tiap pergerakan para penerjemah. Singkat cerita, datanglah Engström. Dia menjelaskan bahwa buku Daedalus volume 3 ini terdiri dari 480 halaman. Jadi setiap hari mereka hanya akan menerjemahkan 10 halaman saja, yang mana proses penerjemahan akan berlangsung selama 48 hari. Para penerjemah harus benar-benar fokus menerjemahkannya, karena kalau tidak, nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Saat jam istirahat, para penerjemah pun berkumpul untuk sekedar saling bercerita. Saat itu, Kedrinos yang berasal dari Yunani bilang bahwa kalau bukan karena bayaran tinggi, ia tidak akan mau untuk dikurung di dalam bunker ini. Namun berbeda dengan Katerina, dia mengaku bahwa dia memang suka dengan buku Daedalus. Ia sangat ingin bertemu dengan penulis buku tersebut yang bernama Oscar Brers, yang hingga saat ini identitas aslinya tidak pernah diketahui. Singkat cerita, mereka sekarang berada di waktu akhir pengumpulan halaman ke-10 di hari pertama. Semua penerjemah terlihat sangat fokus saat menerjemahkan buku Daedalus, karena tingkat kesulitan untuk menerjemahkan buku ini jauh di atas rata-rata. Namun lain halnya dengan Katerina, dia terlihat sangat mendalami setiap kata pada buku tersebut hingga ia meneteskan air mata. Tak lama datanglah Engström dengan membawa sebuah koper. Ternyata metode pengumpulannya sangat super ketat, yaitu dengan pengunci flash disk yang diberi tanda dengan bendera negara yang berbeda-beda. Jadi dengan itu, setiap lembar yang diterjemahkan oleh para penerjemah itu tidak akan bocor ke publik. Engström bilang bahwa setelah ini mereka harus beristirahat dengan baik untuk melepas penat dan bersiap untuk pekerjaan esok hari. Di hari kedua, para penerjemah dengan mudahnya melakukan pekerjaan mereka dengan cepat. Engström sangat berambisi untuk menerbitkan buku Daedalus volume ketiga karena saking hebatnya buku ini, dia bisa jadi kaya raya setelah menjual buku Daedalus volume 1 dan 2 sebelumnya. Suatu ketika, saat Engström makan, dia mendapatkan email dari orang misterius, yang mana email itu berisi ancaman bahwa 20 halaman pertama dari buku Daedalus volume 3 ini akan disebar ke publik jika dia tidak mau mentransfer uang sebanyak 80 juta euro dalam 3 hari. Jika tidak, maka dia akan terus mempublis semua halaman yang telah diterjemahkan. Engström yang sangat khawatir langsung menggeledah ke-9 penerjemah itu. Sontak saja mereka terkaget. Engström yakin bahwa peneror itu adalah salah satu dari ke-9 penerjemah itu. Salah seorang mereka, yaitu Dario, setuju untuk mencari si peneror. Sedangkan Kedrinos terlihat tertawa karena merasa geli, yang membuatnya terjatuh oleh bodyguard. Karena hendak membantu Kedrinos, Alex Goodman juga kena imbasnya. Tak mau banyak bicara, Engström dan bodyguardnya langsung menggeledah semua ruangan para penerjemah. Hingga suatu saat, para bodyguard menemukan tumpukan kertas yang berbahasa Denmark di kamar Helen. Helen mengaku bahwa itu adalah novel buatannya. Jadi di waktu-waktu istirahatnya dia menuliskan ide-idenya dalam sebuah novel. Namun Engström dengan teganya bilang bahwa Helen sama sekali tidak memiliki bakat dalam menulis, sembari menjelek-jelekannya untuk menjatuhkan mental Helen.
Setelah itu, 8 orang lainnya masih kebingungan siapakah peneror itu sebenarnya hingga mereka curiga kepada Javier, si pria Spanyol yang tangannya dibalut perban karena telah terjatuh sebelumnya. Perban itu berusaha dilepas dengan paksa karena dikira di dalamnya ada sebuah alat. Namun ternyata tidak ditemukan apa-apa dan Javier benar-benar merasa kesakitan. Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa peneror itu. Di sisi lain, Katerina mendatangi Alex Goodman dan bertanya bagaimana caranya dia bisa dijemput saat tidur di pinggir jalan. Alex pun langsung menceritakan hal tersebut. Jadi 11 bulan yang lalu Alex ditahan di kantor polisi karena ketahuan telah menyebarkan terjemahan buku Daedalus versi dirinya sendiri dan telah didownload 10 juta kali. Alex mengaku dia adalah fans sejati Oscar Brads, sang penulis buku Daedalus. Alex sengaja melakukan hal itu agar dia bisa bertemu dengan Oscar Brads. Saat itu, Alex menerjemahkan buku Daedalus dari bahasa Perancis ke bahasa Inggris dengan sangat baik. Karena hal itu, banyak orang yang menginginkan Alex menjadi translator selanjutnya melalui kolom komentar. Alex bilang pada Engström bahwa dia bisa tahu kalimat pertama pada buku Daedalus volume ketiga. Jelas saja, hal itu membuat Engström penasaran. Kok bisa dia tahu, padahal kan volume ketiga belum rilis. Alex pun diminta untuk menuliskannya di secari kertas, dan hal itu membuat Engström terkejut. Alex memberitahu kalau dia bisa tahu hal itu karena ia melihat kalimat pertama dari volume 1 dan kedua, lalu dikombinasikannya karena ada saling keterkaitan. Singkat cerita, Dario mencium bau busuk di sekitaran ruang perpustakaan. Betapa terkejutnya Dario saat dia menemukan Helen yang telah mengakhiri hidupnya dengan menggunakan tali. Helen nekat mengakhiri hidupnya itu lantaran sakit hati atas perkataan Engström padanya sebelumnya. Padahal Helen ini adalah salah satu translator buku Daedalus volume 1 dan 2. Setelah itu terdengar teriakan Engström yang ternyata dia kembali dikirim email oleh orang misterius yang mana 10 detik yang lalu 100 halaman telah dibocorkan secara online. Anehnya di antara para penerjemah itu tidak ada satupun yang membawa gadget. Pada saat itu Engström menjadi stres dan ia menuduh semua orang yang ada di ruangan tersebut. Alex mendapatkan boga mentah dari Engström, begitu juga Kedrinos dan juga Ingrid yang mendapat ancaman sampai gemetar. Engström marah sejadi-jadinya hingga ia menembak Katerina di bagian perut dan Alex di bagian dadanya. Jadi Engström ini curiga pada mereka berdua, yang mana Alex dan Katerina sempat terdengar mengobrol dan Engström mendengarkannya. Karena perbuatan Engström yang sudah melampaui batas, para bodyguardnya malah mengancam dirinya dan akan dibawa ke kantor polisi. Sungguh beruntung, ternyata Alex Goodman masih bisa terselamatkan berkat sebuah buku tebal yang sering ia baca melindungi dadanya. Alex pun menjenguk Katerina yang dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis akibat pendarahan hebat. Setelah itu, Alex pun memutuskan pergi ke kantor polisi untuk menemui Engström. Sebelum semua ini terjadi, ternyata dulu Engström pernah bertemu dengan Fontaine. Fontaine bilang bahwa dia tidak bisa lagi untuk menjadikan Engström sebagai penerbit buku Daedalus. Itu dikarenakan Engström lebih mementingkan keuntungan pribadi saja, karena tidak ada dalam sejarah para translator dikurung dalam sebuah bunker. Sudah pasti tujuan utamanya bukan hanya sekedar menjaga kualitas buku Daedalus, akan tetapi agar keuntungannya tidak berkurang sedikit pun karena adanya spoiler. Jadi Fontaine ini adalah satu-satunya orang yang mengetahui identitas Oscar Brads. Fontaine bilang seberapa banyak pun spoiler tentang buku Daedalus yang tersebar di internet, hal ini tidak akan menghalangi orang-orang untuk mencari-cari buku ini. Namun Engström menanggapinya dengan sangat kasar. Dia mendorong Fontaine hingga terjatuh dari tangga yang membuatnya harus kehilangan nyawa. Setelah itu Engström membawa pergi salinan buku Daedalus volume 3 dan dia menghilangkan jejak dengan membakar Fontaine beserta toko bukunya hingga habis tak tersisa. Kembali ke masa sekarang, terlihat Alex sedang menemui Engström. Alex pun mengungkapkan kekesalannya selama ini pada Engström. Terlebih dia telah menembak Katerina sampai kritis. Di sini hal yang sangat mengejutkan terjadi. Alex bilang bahwa Fontaine sang pemilik toko buku adalah ayahnya sendiri, yang mana tokonya itu telah berdiri selama 40 tahun. Dari situlah Alex mulai menyukai buku-buku yang tak lepas dari peran seorang Fontaine ayahnya. Lama-kelamaan Alex pun tergerak hatinya untuk mencoba menulis sebuah buku, dan buku pertamanya yang ia tulis adalah buku yang berjudul Daedalus. Itu berarti Alex adalah Oscar Brads yang selama ini tidak ada orang yang tahu identitas aslinya. Makanya dia bisa tetap meneror Engström tanpa harus mencuri salinan naskah aslinya. Dia juga bisa menebak kalimat pertama pada volume ketiga karena memang Alex adalah penulis asli buku tersebut. Alex juga bilang bahwa dia tidak butuh 80 juta euro yang telah ditransfer Engström sebelumnya.
Akan tetapi, tujuan Alex adalah mengerjai Engström yang sangat serakah hingga dia membunuh ayahnya Alex, yaitu Fontaine. Maka dari itu, dengan sangat meyakinkan, dia berakting seolah-olah dia adalah fans fanatik Oscar Brandt yang sangat ingin bertemu. Niat awalnya, Alex akan mengerjai Engström dari hari kedua sampai hari ke-48. Namun karena sudah ada jatuh korban, yaitu Helen dan Katerina, Alex pun menyegerakan rencana itu. Setelah mengetahui itu semua, Engström langsung merasa sangat malu, dan akhirnya dia harus dipenjara seumur hidup atas tuduhan kasus pembunuhan berencana. Di sisi lain, Alex benar-benar merasa sangat puas. Tak ada satupun yang bisa mengalahkan rasa puasnya saat ini yang telah membalaskan dendam ayahnya dan teman-temannya. Walaupun keuntungan buku Daedalus sangat luar biasa, itu tak mengalahkan rasa puasnya karena telah bisa memenjarakan Engström, dan film pun tamat.